Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni dari kelas 12 II 1. Saya akan menjelaskan biografi tentang Martha Christina Tihahu, gadis pemberani dari Maluku. Martha Christina Tihahu adalah putra Paulus Tihahu, Raja Negeri Abu di Pulau Nusa Laut. Ia lahir di Abubu 4 Januari 1800 ketika pecah perang Saparua 1817. Martha baru berusia 17 tahun. Ia sudah dikenal luas sebagai Sri Kandi Maluku. Namun, sejarah tak pernah meneguhkan bahwa Jojoro Nusa Laut ini juga merupakan cara paling radikal untuk menangkap makan. Martha memang dilukiskan sebagai sosok perempuan dengan fisik dan mental yang kukuh. Jojoro hitam manis, rambut panjang terurai dengan ikatan kain berang, sorot matanya yang tajam, sebilah tombak di tangan meneguhkan sifatnya yang kapista. Pemberani yang berhati baja. Ketika sang ayah pergi bertempur, Martha tidak tinggal diam. Ia memilih ikut melintas laut, berperang di hutan-hutan dan pantai Saparua. Meskipun Belanda memiliki persenjataan yang lebih modern, seorang yang hadir, Martha mampu memompas semangat pasukan Patimura yang mendapat dukungan dari rakyat Lhasa yakni Saparua, Haruku dan Nusa Laut. Martha ajakan kaum perempuan membantu kaum pria dalam perang. Ketika bergerilya dari hutan ke hutan, Martha selalu berada di tengah pasukan. Ia ikut tidur di hutan, ikut berunding di Gunung Saniri, hadir dalam proklamasi Haria, dan turut menyerbu benteng Dürstede dalam pertempuran terkenal tahun 1817. Keberanian Martha teruji dan menjadi cerita tak terlupakan di negeri Au dan Ulat. Suatu ketika seorang nahkoda kapal Belanda turun dengan kocoki di pantai Ulta. Martha datang menjemput di bibir pantai. Dengan bersenjata batu-batu, ia menghajar sang nahkoda sampai berlumur darah. Sang nahkoda pun akhirnya kembali ke kapal. Meskipun sangat merengkuh mengenangan, namun pasukan Patimura akhirnya dilumpuhkan Belanda yang punya banyak taktik perang. Patimura dulu termasuk Paulus Tihahu yang mati di Ambon, sedangkan Martha diinginkan singkan di Pulau Jawa. Sebagai tawanan perang, Martha diangkut dengan kapal perang Everstein dari Ambon ke Batavia. Di atas kapal itu, Martha yang sudah tidak berdaya masih sempat melakukan perlawanan terakhir. Ia menolak berkomunikasi dengan awak kapal. Tindakan lain yang dilakukan Martha adalah mogok makan. Tiap kali awak kapal mengantar jatah makanan, Martha tidak menyentuhnya sama sekali. Ia mogok makan meskipun kondisi fisiknya sangat payah. Martha menghembuskan nafas terakhir di atas kapal itu. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda 2 Januari 1818. Pemerintah Indonesia menghormati heroisme remaja Nusa Laut ini dengan menganugerahkan gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional Indonesia. Namanya diabaikan menjadi nama KRI Martha Tihahu. Sebuah monumen dari bahan perunggu juga dibangun di Bukti Keranjang Panjang Ambon. Dari ketinggian itu Martha berdiri menghadap ke Teluk Ambon nan elok, tetap mata jauh ke depan. Banyak orang datang dan mengabaikan monumen ini, namun tidak banyak yang ingat. Martha adalah putri raja pada usia 17 tahun dan menjadi aksi mogok makan pertama sepanjang sejarah Indonesia. Penulis Maluku Yop Lesmahu menjulukinya sebagai mutiara dari Nusa Laut.
Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.